Halo, anak-anak kelas 8. Ibu akan eh, membahas tentang gaya. Jadi, sebelum kalian belajar tentang hukum Newton, kalian harus belajar dulu tentang apa itu gaya. Ya, pengaruh gaya kita akan pelajari ya. Lalu pengaruh resultannya, lalu gaya geseknya dan beratnya, tentang berat ya. Oke, kita lanjutkan. Apakah itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang bekerja pada benda. Satuannya adalah Newton, diukur dengan alat yang namanya dinamometer. Besaran ini adalah besaran vektor, artinya punya nilai dan arah. Kemudian, misal ya, ini untuk gaya itu karena dia vektor, jadi dia punya nilai. Nilainya ini gaya 4 Newton ke kanan. Artinya nilainya 4 Newton dan arahnya ke kanan. Kalau ditunjukkan dengan panah, nah gaya itu bisa dilambangkan seperti ini. Ya, jadi ada angka 4 Newton lalu ada tanda panah ke kanan. Artinya 4 Newton ke kanan. Nah, pengaruh gaya itu apa saja? Pengaruhnya adalah mengubah posisi atau kedudukan benda. Mengubah kecepatan benda dari diam menjadi gerak. Kemudian, nah ini ya, ada mobil ya. Dia dari diam menjadi bergerak. Kemudian, mengubah arah gerak benda. Ya, seperti ini. Jadi, bolanya kalau tadinya melurus, kemudian ditendang supaya berubah arah. Mengubah bentuk benda. Nah, seperti ini ya. Jadi ada mobil tabrakan, jadi akhirnya mobilnya penyok ini di depannya ya. Kemudian resultan. Resultan itu apa? Resultan itu adalah jumlah ya. Jadi kalau yang searah, misalnya ada gaya ke kanan gitu ya, 4 Newton. Nah, ini ada gaya lagi 3 Newton. Nah, ini dijumlahkan jadi 7 Newton. Jadi hasilnya adalah 4 Newton ke kanan dan 3 Newton ke kanan itu, jadi hasilnya adalah resultannya adalah 7 Newton. Ya. Kalau berlawanan itu dikurangin. Jadi gini, 4 Newton ke kiri. Nah, ini 3 Newton ke kanan. Nah, jadinya adalah 1 Newton ke kiri hasilnya, ya. Jadi 3 kan positif ke kanan, dikurangi 4, jadi minus 1 Newton. Atau 1 Newton ke kiri artinya ini, ya. Jadi kalau gaya itu harus ada arahnya, karena gaya itu adalah vektor. Nah, kalau yang tegak lurus gimana? Kalau yang tegak lurus seperti ini ke kanan 4 Newton, ke atas 3 Newton ini, dan ini arah geraknya itu berbentuk 90 derajat seperti ini, membentuk 90 derajat. Ya. Nah, jadi kita bisa, jadi maksudnya gini, ini 4 Newton ke kanan, 3 Newton ke atas gitu ya. Nah, ini berarti resultannya ini. Nah, kita cari dengan Pitagoras. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi adalah 9 ditambah 16, jadi 25. Jadi akar 25 adalah 5 Newton ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gaya gesek. Apakah itu gaya gesek? Gaya gesek, nah seperti ini ya. Jadi awal gerak bendanya seperti ini. Jadi gesekan nih ya. Gesekan antara balok ini dengan mejanya atau alasnya. Nah, awal gerak ini kemudian dia karena ada gesekan, nanti dia gerakan ke sana. Karena ada gesekan, akhirnya dia diam. Ya, jadi ada gaya gesek antara balok dengan lantai. Ya, arahnya berlawanan dengan kecenderungan gerak. Jadi geraknya kan ke kanan. Jadi arah gaya geseknya akan ke kiri. Ya, contoh, benda bergerak ke kiri, arah gaya gesek ke kanan. Benda bergerak ke atas, arah gaya gesek ke bawah. Atlet terjun payung. Nah, terjun payung kan berarti geraknya ke bawah, berarti gaya geseknya ke atas. Nah, kemudian gaya gesek yang menguntungkan. Nah, gesekan antara ban mobil dengan jalan, ya. Ya. Kalau seandainya tidak ada gesekan antara ban mobil dengan jalan, ya akhirnya
mobilnya tidak akan berhenti-berhenti, ya. Gesekan antara meteor dengan atmosfer. Nah, ini meteor kalau nggak terbakar gitu ya, jadi kalau gesekan antara meteor dengan atmosfer ini dia bisa terbakar dan sebelum sampai ke bumi dia sudah habis. Kalau tidak, bisa sampai ke bumi, jadi kita akan terbakar. Ya, jadi ini termasuk menguntungkan. Nah, gaya gesek yang merugikan, yaitu gesekan antara komponen mesin mobil ya. Ini jadi membuat mesin mobil rusak. Nah, gesekan antara bodi mobil dengan pagar ya, mobilnya jadi penyok ya bodinya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, gaya berat ya. Itu W lambangnya. Besar gaya tarik bumi yang bekerja di benda. Arah selalu ke bawah ya. Nah, persamaannya W sama dengan M kali G. Nah, M adalah massa, G adalah gravitasi bumi. Ini sudah tetapan 10 meter per detik kuadrat, ya. Atau ini bisa juga 9,8 meter per detik kuadrat. Jadi 10 itu adalah pembulatan, ya. Jadi ini tergantung nanti, kalau tidak diketahui di soal, kita akan pakai 10. Tapi kalau diketahui di soal, bisa 9,8 atau 10, ya. Setiap planet mempunyai gravitasi yang berbeda. Ya, gravitasi bulan itu 1,62 meter per detik kuadrat. Makanya kalau benda-benda kalau kita akan datang ke bulan, kita akan melayang-layang. Gravitasi planet Mars adalah 3,71 meter per detik kuadrat. Contoh, sebuah batu bermasa 2,4 kilo dibawa dari bumi ke bulan. Berapa berat yang hilang di alami batu? Ya, jadi kalau massa itu tidak berubah ya. Massa itu 2,4 ini tetap. Meskipun di bumi, di bulan, di Mars, di mana saja ini tetap. Karena massa sifatnya tetap. Ya, jadi kalau misalnya selama ini, kalau kalian misalnya membeli cabai, nah, terus lalu bilangnya, beli cabai beratnya 2,4 kg. Itu salah ya. Yang benar adalah massanya. Ya, 2,4 kg. Jadi kalau berat itu harus dikali gravitasinya dulu, ya. Nah, sekarang ini kita balik lagi. Sebuah batu bermasa 2,4 kg dibawa dari bumi ke bulan, berapa berat yang hilang dialami batu? Berat ya yang hilang. Jadi kalau massa ini tetap. Nah, jawab nih ya. W di bumi itu M kali G. Jadi 2,4 dikali 10. Jadi 24 Newton. Nah, W di bulan itu M kali G yang di gravitasi di bulan. Jadi 2,4 dikali 1,62. Jadi 3,9 Newton. Nah, berarti berapa yang hilang? Yang hilang adalah 24 dikurangi 3,9. Jadi 20,1 Newton. Jadi kalau jual emas itu lebih baik di bumi daripada di bulan ya. Nah, kesimpulannya massa itu tetap, beratnya berubah. Ya. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses dari Ibu. Jadi sebelum kalian membuat catatan hukum Newton, kalian harus membuat dulu catatan tentang gaya. Ya. Kemudian setelah kalian catat tentang gaya, lalu catat tentang hukum Newton, pelajari. Setelah selesai mempelajari, kalian bisa mengerjakan soal yang Ibu siapkan di JIPOM. Terima kasih.